Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ihsan selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin dengan NIM 352110542 dari kelas IE 213 akan mempresentasikan hasil dari materi dari perilaku organisasi dengan tema yaitu motivasi diri sendiri dan orang lain. Kita mulai saja. Apakah itu motivasi? Jadi motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak, baik secara sadar maupun tidak sadar dengan tujuan mencapai sesuatu. Dan menurut para ahli, benar motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak mendorong seseorang mencapai tujuan tertentu dan membuat individu tersebut untuk tetap tertarik dalam kegiatan. Sedangkan menurut Tabrani Rusia, motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu mencapai tujuan. Kemudian bagaimana motivasi seseorang, apa yang dibutuhkan untuk motivasi seseorang. Pertama itu kebutuhan fisiologis berupa kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, dan istirahat. Dan kebutuhan keamanan dalam bentuk stabilitas pekerjaan, keamanan finansial, atau lingkungan yang aman. Kebutuhan sosial, kebutuhan yang mencakup rasa memiliki cinta dan hubungan sosial, dan kebutuhan penghargaan, kebutuhan dalam bentuk ujian, pengakuan formal, kenaikan pangkat, atau sosial. Kemudian ada beberapa cara untuk memotivasi seseorang. Ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan teori motivasi self-determination, yaitu teori SDT berfokus pada 3 kebutuhan psikologis dasar yaitu anatomi, competence, dan relatedness. Dan teori penghargaan ekspektasi teori menyatakan bahwa individu termotivasi ketika mereka percaya bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja tersebut akan diikuti hasil penghargaan tersebut bernilai bagi mereka. Kemudian ada penerapan gamifikasi, yaitu penggunaan elemen-elemen permainan seperti poin, level, dan penghargaan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan motivasi. Kemudian membangun mindset atau growth mindset. Menurut Carol Dweck, individu dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan mereka dapat berkembang melalui usaha dan kerja keras. Kemudian pentingkah kesetaraan dan keadilan dan kewajaran itu. Jadi pentingnya keadilan adalah berkaitan dengan perlakuan yang adil dan setara terhadap dan kelompok. Dan pentingnya kewajaran berkaitan dengan pertimbangan yang seimbang dan rasional dalam mengambil keputusan dan perlakuan terhadap individu. Keadilan dan kewajaran dalam praktek sangat penting dalam praktek seperti dalam sistem hukum, kebijakan publik, dan lingkungan kerja. Dan bagaimana cara memberi penghargaan untuk memotivasi seseorang. Di penghargaan dan karyawan itu, penghargaan adalah salah satu faktor eksternal yang sangat penting dalam memotivasi karyawan. Dia desain karyawan dan motivasi karyawan. Desain pekerjaan yang efektif berperan besar dalam meningkatkan motivasi intrinsik. Job karakteristik model dari angka dan modifikasikan 5 karakter ini. Pekerjaan yang jika diterapkan dengan baik dapat meningkatkan motivasi karyawan, yaitu variasi keterampilan, identitas tugas signifikan, tugas otonomi. Dan apa jenis saja kesalahan yang dibuat dari sistem penghargaan? Yang pertama ada penghargaan yang berjalan dengan kinerja, kemudian ada ketidakadilan dalam distribusi penghargaan, dan penghargaan yang terlalu fokus pada penghargaan ekstrinsik, dan penghargaan yang tepat pada waktu. Dan kesimpulannya adalah motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak, baik secara sadar maupun tidak sadar, tujuan mencapai sesuatu. Motivasi sangat penting dimiliki setiap orang. Ketika seseorang termotivasi untuk menyampaikan permasalahannya, maka pemahaman yang lebih mendalam, keterlibatan yang lebih aktif, peningkatan kepercayaan diri, dan lingkungan bekerja, belajar yang dinamis. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan materi perilaku organisasi berikut.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga menjadi inspirasi kita semua. Wassalamualaikum.